Oke para netizen, jumpa lagi dengan saya di Berita Indonesia. Beritanya negara Konoha. Negaranya Nasdrun dan Kadrun. Dan mohon maaf minta tolong jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih ya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda semua. Dengan kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup. Amin. Baiklah, hari ini saya akan mengabarkan tentang anak pejabat jenderal pajak yang sering pamer barang mewah sekarang lagi di penjara karena menganiaya seorang pria sampai masuk rumah sakit. Dia adalah Mario Dandi. Viral karena melakukan penganiayaan. Wow. Penasaran seperti apa ceritanya? Ikuti berita selengkapnya ya, para netizen tercinta. Kronologi hingga motif penganiayaan terhadap David, 17 anak pengurus GP Ansor, yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, 20 anak pejabat pajak, dipaparkan di bawah. Penganiayaan terjadi setelah adanya aduan dari perempuan berinisial A yang disebut sebagai mantan David. Atas kejadian tersebut, polisi menetapkan Mario Dandi Satrio, MDS, sebagai tersangka dan ditahan. Sementara, kondisi David terkini masih terbaring koma di rumah sakit. Adapun perempuan A kini tengah diperiksa polisi. Polisi lalu mengungkap kronologi penganiayaan David, anak pengurus GP Ansor, oleh Mario Dandi, anak pejabat pajak. Berikut ini pemaparan kronologi penganiayaan berdasarkan keterangan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi, Rabu, 20/2. Penganiayaan terjadi pada Senin, 20/2, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Bermula ketika saksi A menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar. David kemudian menjawab dan mengabarkan bahwa dirinya sedang main ke rumah temannya, R di Kompleks Grand Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan. Mario Dandi bersama A dan saksi S lalu menemui David dengan menaiki Jeep Rubicon bernopol B120DEN. Tersangka bersama A dan S mendatangi korban yang sedang berada di rumah R. Polisi mengungkap saat itu korban juga tak mau keluar rumah untuk menemui tersangka. Setelah korban keluar dari rumah R, anak pejabat pajak tersebut kemudian membawanya ke belakang mobil Rubicon. Anak pejabat pajak itu awalnya hendak menanyakan informasi yang didengarnya dari mantan pacarnya, perempuan A, kepada korban. Kemudian perdebatan pun terjadi antara tersangka Mario Dandi dan korban David. Polisi menuturkan tersangka lalu menendang dan memukuli korban setelah terlibat perdebatan tersebut. Akhirnya terjadi peristiwa kekerasan pada anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku, pungkas Kombes Ade Ari. Lebih lanjut terkait motif penganiayaan David oleh Dandi Satrio yang diduga dipicu oleh ucapan perempuan A, polisi pun memeriksa A atau AG, 15. Kompol Henrikus Yosi mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperjelas percakapan antara AG dan Mario Dandi Satrio. Henrikus menyebutkan AG saat ini sedang diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Selain AG, teman Mario lainnya yang ikut mendatangi korban juga diperiksa. Henrikus menjelaskan AG ada di lokasi bersama dengan Mario dan S ketika mereka terjadi penganiayaan terhadap David itu. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, Mario Dandi, kemudian kawannya S ini bersama dengan AG ini ada di TKP. Nah, apa nih keterlibatan dalam setiap orang ini? Sebelum kejadian kemudian sampai di TKP dan setelah kejadian itu, katanya. Sementara itu, Henrikus enggan berspekulasi soal apakah AG dapat ditetapkan sebagai tersangka di kasus itu. Hingga kini polisi terus dalami kasus penganiayaan David oleh Mario Dandi Satrio. Kristalino David Ozora atau David, 17 korban penganiayaan anak pejabat pajak, Mario Dandi Satrio, 20, hingga saat ini masih tak sadarkan diri. David dirawat di ICU RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Sampai sekarang kondisi David belum sadarkan diri, masih di ICU.
Belum sadar. Kan yang lebih paham kondisinya kan dokter, karena memang kita juga hanya sebatas menjaga saja, kata Rustam Hatalah, paman korban kepada wartawan. Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023. Rustam mengungkapkan, David sempat merespons setelah diberi penanganan. Namun, ia masih belum sadarkan diri. Belum. Sama sekali belum. Belum ada komunikasi. Kalau Geraksi setelah kemarin ada penanganan, ada sempat respons 1-2 kali. Setelah itu ya biasa lagi, ujar Rustam. Pelaku penganiayaan, Mario Dandi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berat. Mario dijerat dengan Undang-Undang UU Perlindungan Anak. Tersangka MDS kami terapkan atau kami sangkakan padanya Pasal 76C Junto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi kepada wartawan, Kamis tanggal 22 Februari tahun 2023. Ade menerangkan, ancaman hukuman Pasal 76C Junto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman pidana maksimal 5 tahun, kata dia. Di samping itu, Mario Dandi Satrio juga dijerat Pasal 351 Ayat 2 tentang penganiayaan berat. Ade Ari turut menyebut, ancaman hukuman pada pasal tersebut. Ancaman pidana maksimal 5 tahun, ujar dia. Kasus penganiayaan ini pun disorot oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dia menegaskan negara akan tetap menyeret Mario ke pengadilan. Mahfud mengaku tak habis pikir ada anak pejabat pajak yang tega menganiaya seseorang hingga koma. Menurut Mahfud, orang tua Mario, yakni Rafael juga harus bertanggung jawab atas tindakan sang anak. Kalau lihat videonya, itu jahat sekali. Anak tidak berdaya diinjak kepalanya, dipukul perutnya, dan macam-macam. Itu jahat sekali. Kalau perlu bapaknya dipanggil juga, kok bisa punya anak kayak begini, ujar Mahfud dalam keterangannya. Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023. Kasus penganiayaan ini pun berbuntut panjang. Sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II. Kabar pencopotan Rafael Alun Trisambodo tersebut diumumkan langsung oleh Sri Mulyani secara virtual di kantor Ditjen Pajak Jakarta pada Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023. Pencopotan jabatan itu berdasarkan dari Pasal 31 Ayat 1 PP 94 Tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya, kata Sri Mulyani. Tak sampai di situ, Sri Mulyani pun memberikan instruksinya kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk memeriksa harta dari Rafael Alun Trisambodo. Mengingat kasus anaknya Mario Dandi viral di medsos dan dugaan harta kekayaan yang tidak biasa menjadi perhatian masyarakat. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta RAT, ujar Sri Mulyani. Pihaknya pun meminta agar proses pemeriksaan tersebut bisa dilakukan secara detail dan teliti, terutama untuk bisa menetapkan hukuman disiplin yang jelas untuk ditetapkan kepadanya. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan, ucapnya. Meskipun jabatan dari RAT sudah dicopot, tetapi status Rafael masih merupakan aparatur sipil negara ASN. Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menko Polhukam Mahfud MD juga menyebut Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan dalam rekening pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo,
ayah dari Mario Dandi Satrio. Menurut Mahfud, PPATK sudah mengirim laporan mencurigakan tersebut sejak 2012. Laporan kekayaan yang bersangkutan di PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012. Tentang transaksi keuangannya yang agak aneh, ujar Mahfud. Mahfud menyebut, laporan transaksi mencurigakan milik Rafael ini belum ditindaklanjuti oleh KPK. Kini Mahfud meminta agar lembaga anti rasuah mengusutnya. Tetapi oleh KPK belum ditindaklanjuti. Jadi itu saja. Biar sekarang dibuka oleh KPK, kata Mahfud. Sementara KPK menyebut harta kekayaan yang dimiliki pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tidak sesuai dengan profilnya. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tahun 2021, Rafael tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Kalau melihat kasus pegawai pajak, profilnya tidak match dengan jabatan. Dia eselon 3 dan kalau dilihat detail isinya kebanyakan aset, ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam keterangannya. Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023. Pahala mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimiliki. Menurut Pahala, pihaknya ingin mendalami apakah ada harta kekayaan lain yang tak dilaporkan Rafael. Target kita yang pertama, mencari tahu ada lagi enggak aset dia yang tidak dilaporkan. Makanya kita ke BPN, Badan Pertanahan Nasional kalau melihat ada aset lain. Kita ke bank kalau ada rekening bank dia yang belum dilaporkan. Kita ke asosiasi asuransi. Asuransi kalau dia punya polis miliaran yang tidak dilaporkan. Kita ke bursa efek kali-kali dia punya saham atau obligasi atau apapun yang tidak dilapor. Pahala menambahkan. Menurut Pahala, pemanggilan terhadap Rafael dilakukan untuk mencari tahu asal-muasal harta tersebut. Pahala mengatakan bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Yang kedua, kita lihat yang ada ini asalnya dari mana. Kalau warisan, kita agak tenang. Tetapi kalau dia bilang hibah tidak pakai akta, itu pasti kita undang untuk klarifikasi, kata Pahala. Sebelumnya, Pahala Nainggolan menyampaikan, pihaknya telah melakukan penelusuran dan akan memeriksa sumber harta kekayaan Rafael selaku aparatur sipil negara ASN. Sudah bergerak. Saya sudah suruh untuk dimintai klarifikasi, tutur Pahala di gedung KPK, Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Menurut Pahala, KPK akan melakukan pemeriksaan sumber harta kekayaan Rafael yang nilainya puluhan miliar tersebut. Nah mungkin yang akan kita lakukan segera melakukan pengecekan detailnya. Datangnya dari mana? Jelas dia. Sementara Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut pihaknya sudah memerintahkan Direktur Laporan Harta Kekayaan Negara LHKPN Isnaini untuk mengklarifikasi harta Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandi Satrio. Nawawi meminta Isnaini untuk menemukan adanya unsur korupsi dalam transaksi mencurigakan milik Rafael. Jika benar ada indikasi korupsi, Nawawi meminta agar tim lembaga anti rasuah menyelidikinya. Kita sudah meminta Direktur LHKPN Pak Isnaini untuk melakukan klarifikasi dan menyusun rencana pemeriksaan terhadap pelaporan LHKPN yang bersangkutan. Tidak sekedar memanggil tapi jika perlu didatangi. Tanpa bermaksud mendahului hasil klarifikasi dan pemeriksaan. Jika nanti ditemukan ada indikasi perbuatan korupsi, kami juga sudah meminta kepada Direktorat LHKPN untuk meneruskan temuan itu ke Direktorat Penyelidikan, ujar Nawawi dalam keterangannya. Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023. Kemarahan warganet masih belum reda atas aksi Mario Dandi Satrio dan kawan-kawan, terkait penganiayaan terhadap David Latumahina hingga koma. Sampai-sampai pacar Mario Dandi yang saat ini diketahui bernama Agnes tersebut saat ini bertengger di trending topik Twitter.
Disebutkan, Agnes ikut terlibat dalam aksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Kemenkeu tersebut. Nama Agnes sendiri saat ini sudah dicuitkan warga Twitter sebanyak 91,6 ribu kali. Sedangkan Dandi ditweet sebanyak 66,9 ribu kali. Mayoritas cuitan warganet yang menyertakan nama Agnes dan Dandi ini berisikan caci maki hingga hujatan terhadap kedua sosok tersebut. Berikut adalah isi cuitan warga internet di platform media sosial milik Elon Musk itu. Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023. Agnes and Mario is the real definition of beban keluarga. Tweet @aus****. Dandi Agnes lo itu psikopat gila biadab anjege. David udah lemas GT masih dianiaya. Tolong Kemenkeu tindak tegas itu bapak nih. Lihat kelakuan Anggar Jago si Dandi anak pejabat pajak. Isa-isa nih ceweknya ngerekam tegakkan keadilan buat David viral lo Dandi Agnes. Tulis @zoel****. Kata gue si Agnes ini bakal dikejar-kejar sama pihak keluarga David sama Mario. Mending masuk penjara gue bilang sih. Biar gak dibayang-bayangin rasa takut. Ucap @novi****. Si Agnes kini dirujak netizen 62+. Aki si yakin dia susah tidur. Dakduk nunggu jemputan. Kata @aki****. Mungkin si Agnes ini juga lagi kena cecer di mana apalagi dokter pihak keluarga si cowok. Tulis @poch****. Bapaknya Dandi dicopot. Hartanya diinvestigasi. Dandi ditangkap. Semoga abis ini Agnes Gracia Haryanto dinyatakan jadi tersangka juga. Amin. Ujar tanya *****. Perkara DPT pasal apa biar penegak hukum lah ya. Kan netizen blow up nih cewek keren sampai sekarang adem. Terus utama ut di sel. Bapaknya dipecat. Intinya ut DPT konsekuensi lah. Nah tinggal ini si Agnes gemen. Itu sih yang dipersoalkan netizen terlepas dia under AG. Tulis @**** di Twitter. Ortuanya Agnes pasti elege ketar-ketir nyembunyiin anaknya demen. Kata @dara****. Michelle**** juga mengatakan, awas aja klo Agnes GK di penjara juga. Semoga Mario dihukum seberatnya. Hah. Bocil 15 tahun aja udah nih otak kriminal. Jebak mantannya utek digebukin rame. NGREKAM dan selfie dengan background David yang udah sekarat. Anda BLG KRG etis. Apakah hal dilakuin Agnes Dajjal itu etis? 15 tahun aja otaknya jahat BGT. Apalagi udah dewasa. MSH kecil kudu ditatar. Kata @nan****. Warganet masih belum puas dengan penetapan status tersangka terhadap Mario Dandi, pelaku pengeroyokan terhadap David Latumahina. Menurut warganet, seharusnya Agnes kekasih Mario Dandi turut diproses. Hal ini dikarenakan pengeroyokan tersebut terjadi atas omongan Agnes kepada Mario Dandi yang membuat sang kekasih marah dan mengeroyok korban. Terlebih, diduga gadis itu ikut merekam tindakan kekerasan yang dilakukan kekasihnya dengan ponsel. Motif kekerasan terhadap anak itu adalah pelaku, Mario Dandi Satrio, melampiaskan amarahnya kepada korban. Karena pelaku mendapat informasi dari saudari A, kata Kapolres Metro Jaksel Kombes Ade Ari Syam kepada wartawan, Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023. Berikut pantauan Citizen 6, Liputan6.com terhadap respons warganet terkait belum diprosesnya Agnes sang kekasih Mario Dandi tersebut. Ceweknya juga harus dipenjara siut ngerencanain penganiayaannya sama videoin juga. Cuit @yeyeyi. Biadab betul pasangan maut ini terutama si Agnes psikopat and manipulatif. JGN sampai lepas degen alasan di bawah umur. Masih 15 tahun aja dah bisa bikin orang koma bagaimana kalau udah dewasa. Cuit @sildapar.
Seharusnya Agnes cegah HRS dijadikan tersangka. Kan dia yang menjadi pemicu penganiayaan terhadap David. Dia yang mengadu domba Dendi Degen David N merekam pemukulan kepada David. Cuit Akeong. Semua yang terlibat wajib diproses hukum sesuai UU yang berlaku. Baik yang laki, ataupun perempuan. Tidak ada aturan penganiayaan yang sadis itu diampuni. Cuit @Ningtyas 8. Universitas Prasetya Mulia resmi mengeluarkan Mario Dandi Satrio sejak Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Hal itu imbas penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi kepada Kristalino David Ozora atau David 17 hingga koma. Pernyataan itu resmi dikeluarkan setelah pimpinan Universitas Prasetya Mulia memutuskan untuk mengeluarkan tersangka Mario Dandi dari Universitas Prasetya Mulia. Rapat pimpinan Universitas Prasetya Mulia memutuskan untuk mengeluarkan tersangka saudara Mario Dandi Satrio dari Universitas Prasetya Mulia terhitung sejak tanggal 23 Februari tahun 2023. Ucap pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Rektor Prasetya Mulia Prof. Jisman Simanjuntak pada Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023. Dia mengaku, kampus memantau penuh kasus penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak, Mario Dandi Satrio, terhadap David. Pihak kampus, kata dia, mengecam aksi brutal Mario yang dilakukan kepada David. Mengecam keras tindak kekerasan itu karena bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa, ujarnya. Pihak universitas, lanjut dia, menyampaikan keprihatinan terhadap David yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Seluruh sivitas akademika Universitas Prasetya Mulia turut prihatin atas keadaan yang dialami korban dan terus berdoa bagi kesembuhannya, jelas dia. Sebelumnya, Kepala Humas SMA Taruna Nusantara Cecep Iskandar mengatakan, dalam rangka memberikan klarifikasi terkait kabar viral tersangka bernama Mario Dandi Satrio yang melakukan tindakan kekerasan, pihak sekolah bertindak cepat melakukan klarifikasi. Aksi penganiayaan dilakukan Mario Dandi Satrio ini bermula saat mantan pacar David berinisial A mengadu ke Mario bahwa dirinya mendapat perlakuan kurang baik. Mendengar hal itu, Mario pun naik pitam dan langsung mendatangi David yang saat itu sedang berada di rumah temannya di daerah Pesanggerahan. Kemudian, terjadi perdebatan yang berujung pada penganiayaan terhadap David. Tindakan kekerasan ini semakin menjadi sorotan publik lantaran ayah pelaku Mario Dandi Satrio diketahui adalah Rafael Alun Trisambodo, salah satu pejabat Kanwil di Ditjen Pajak. Sementara itu, ayah Dandi yang bernama Rafael Alun Trisambodo telah menyampaikan permohonan maaf kepada Dandi, keluarga besar Ansor, dan PBNU secara terbuka melalui video yang tersebar di media sosial. Pejabat Eselon 2 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP, Jakarta Selatan itu mengaku siap menjalani proses hukum yang sedang berjalan dan berlaku di negeri ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya. Rafael kini tengah menjalani pemeriksaan harta kekayaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kalau komentar Mimin ya guys. Semoga Mario Dandi insaf dan mau memperbaiki diri agar tidak menyalahgunakan harta dan tahtanya sebagai anak pejabat Jenderal Pajak dan juga semoga selalu dapat perlindungan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan apapun masalah yang ada di dunia ini semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dilimpahkan kebahagiaan dan kesehatan yang melimpah oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, itulah tadi berita yang bisa Mimin berikan ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Netizen tercinta.